Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Welcome to my YouTube channel. Seperti yang teman-teman ketahui, pada video ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Ngomong-ngomong, kalian pernah melihat tidak air dalam wadah terbuka? Pasti pernah ya. Terus, pernah juga nggak memperhatikan air dalam wadah tertutup? Kayak kalian beli air mineral kemasan tutupnya masih utuh kan? Kira-kira kalian tahu nggak perbedaan keduanya? Sekarang kita akan membahas kedua fenomena tadi. Pertama, kita perhatikan air pada wadah terbuka. Air lama-kelamaan akan berkurang bahkan bisa sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata air pada wadah terbuka akan mengakibatkan adanya penguapan, yaitu perubahan wujud air menjadi gas dan menyatu pada udara bebas. Selanjutnya, kalau kita perhatikan air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh, tetapi uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kok bisa ya? Karena uap air yang terperangkap lama-kelamaan menjadi jenuh lalu mengembun. Fenomena ini berkaitan tentang pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan? Kesetimbangan artinya sama. Untuk kesetimbangan kimia, apanya sih yang sama? Masanya, atau volumenya, atau laju reaksinya? Ternyata kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah atau konstan. Ingat ya, yang sama itu laju reaksinya. Kita bisa lebih paham tentang kesetimbangan kimia dengan memperhatikan ciri-ciri berikut. Pertama, masih ingat sama gambar ini kan? Iya, air pada wadah tertutup. Berarti ciri-ciri yang pertama yaitu sistem tertutup. Artinya, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem, semua tetap berada dalam sistem. Kedua, reaksi bolak-balik, artinya zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Reaksi bolak-balik dalam penulisan persamaan, reaksi ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, air berwujud cair menjadi air berwujud gas, bisa berwujud air yang cair kembali. Ciri yang ketiga bersifat dinamis, artinya reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah, dengan dua reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Secara mikroskopis artinya tidak kasat mata dan butuh alat tertentu untuk proses perubahannya. Nah, sampai di sini kalian paham ya? Kesetimbangan kimia pastinya berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada dua macam, ada reaksi irreversibel dan ada reaksi reversibel. Kita perhatikan dulu yuk gambar berikut ini. Ada telur mentah, kemudian digoreng hingga matang. Kira-kira telur yang sudah matang dapat berubah lagi nggak menjadi telur mentah? Pasti tidak ya. Nah, fenomena ini adalah termasuk contoh reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel adalah reaksi yang zat hasil reaksinya tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi irreversibel ini ditandai dengan tanda panah satu arah dalam persamaan reaksi. Contohnya, larutan NaOH bereaksi dengan larutan HCl menghasilkan larutan NaCl dan H2O. Nah, larutan NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali lagi menjadi larutan NaOH dan larutan HCl. Next, kamu pernah nggak beli es krim? Karena lama-kelamaan ditaruh ke kantong belanja, pas sampai rumah, es krimnya malah jadi meleleh. So, es krimnya disimpan dulu di lemari freezer biar beku kembali. Fenomena ini merupakan contoh reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang hasil reaksinya dapat kembali membentuk ke zat bereaksi. Reaksi reversibel disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Reaksi reversibel ditandai dengan tanda panah dua arah dalam persamaan reaksi. Contohnya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen, menghasilkan gas amonia, dan gas amonia tersebut bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu ada dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Teman-teman, kita lihat dulu gambar dan persamaan reaksi berikut yuk. Kedua reaktan tersebut berwujud larutan, bereaksi menghasilkan semua produk berwujud larutan juga. Tampak pada semua zat reaksi tersebut berwujud sama atau satu jenis. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan homogen.
Agar lebih paham, kita selesaikan contoh soal tentang kesetimbangan homogen yuk. Jadi, kesetimbangan adalah kesetimbangan yang terdiri dari satu kata atau semua zat berwujud sama, maka jawabannya adalah A. Kita lanjut dengan kesetimbangan heterogen ya. Perhatikan lagi gambar dan persamaan reaksinya. Tampak reaktan kalsium karbonat berwujud padat terurai menjadi kalsium oksida berwujud padat dan karbon dioksida berwujud gas. Dalam reaksi tersebut terdapat dua jenis wujud zat, sehingga ini termasuk kesetimbangan heterogen. Untuk lebih bisa memahami tentang perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen, kita selesaikan soal berikut yuk. A. Gas hidrogen iodida terurai menjadi gas hidrogen, dan gas iodin tampak semua komponen berwujud sama, berarti termasuk kesetimbangan homogen. B. Padatan perak klorida terurai menjadi larutan ion perak, dan larutan ion klorin nampak terdapat sebuah wujud zat sehingga termasuk kesetimbangan heterogen. C. Larutan asam asetat terurai menjadi larutan ion asetat dan larutan ion hidrogen. Semua komponen berwujud sama, berarti termasuk kesetimbangan homogen. D. Gas karbon dioksida bereaksi dengan cairan air membentuk larutan asam karbonat. Terdapat 3 jenis wujud zat, berarti termasuk dalam kesetimbangan heterogen. Adapun prinsip Le Chatelier, jika suatu sistem kesetimbangan diberi suatu aksi, maka sistem tersebut akan mengalami reaksi, sehingga pengaruh aksi tersebut menjadi sekecil-kecilnya, dan reaksi kesetimbangan dapat dipertahankan. Teman-teman, perlu kalian ketahui, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia itu adalah konsentrasi, tekanan, volume, dan suhu. Pada konsentrasi, jika salah satu konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Pada contoh gambar berikut ini, zat pada produk diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser dari arah zat tersebut. Kebalikannya, konsentrasi pada zat reaktan diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah zat tersebut. Pada tekanan atau volume, untuk sistem yang melibatkan fase gas, gangguan tekanan terhadap sistem kesetimbangan sangat berpengaruh. Perhatikan gambar pada berikut ini. Penambahan tekanan atau pengurangan volume akan memacu sistem untuk memperkecil pengaruh tekanan dengan cara mengurangi jumlah molekul. Selanjutnya ada suhu. Reaksi terhadap gangguan suhu sangat bergantung pada sifat termokimia dari spesies yang terdapat dalam sistem kesetimbangan. Perhatikan pada gambar berikut ini. Jika delta H bernilai positif, maka reaksi ke arah produk bersifat endoterm, dan reaksi ke arah reaktan bersifat eksoterm. Sekian pembahasan tentang kesetimbangan kimia pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.